Selamat datang kembali di video Nerd in Wood. Kali ini gue mau bahas makhluk purba atau dinosaurus yang menurut gue ini deskripsinya sangat unik gitu. Karena dinosaurus ini punya moncong yang kayak bebek. Bayangkan ketika kalian ada di sebuah padang pasir tandus. Tiba-tiba muncul sebuah siluet yang sangat besar, tapi yang muncul bukan Tyrannosaurus atau T-Rex, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Seekor makhluk yang punya bulu lebat, tangan dengan kuku yang panjang, dan paruh seperti bebek. Betapa absurdnya makhluk ini kan? Selain itu, makhluk ini juga memiliki punuk besar di punggungnya. Inilah Deinoceros. Di antara berbagai dinosaurus yang telah ditemukan, Deinoceros adalah salah satu yang paling membingungkan dan paling aneh. Hewan ini bukan hanya besar dan unik, tetapi juga sempat menjadi teka-teki besar dalam dunia paleontologi selama beberapa dekade. Penampilannya yang aneh dan gabungan ciri-ciri dari berbagai kelompok dinosaurus menjadikannya salah satu hewan purba paling menarik untuk dikaji. Nama dari Deinoceros ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan antara kata deinos dan cerus, yang artinya tangan mengerikan. Nama ini diberikan karena fosil pertama dari makhluk ini ditemukan adalah sepasang tangan raksasa dengan cakar yang sangat panjang. Pada saat itu, ilmuwan hanya bisa menebak bagaimana bentuk keseluruhan tubuh makhluk ini. Deinoceros pertama kali ditemukan pada tahun 1965 oleh tim ekspedisi Polandia Mongolia di Gurun Gobi. Fosil yang ditemukan hanyalah sepasang lengan sepanjang hampir 2,4 meter, lengkap dengan tulang bahu dan cakar yang sangat besar. Penemuan ini langsung menarik perhatian para ahli karena bentuknya yang sangat tidak biasa pada saat itu. Karena hanya lengan yang berhasil ditemukan, para ilmuwan pada saat itu bingung bagaimana bentuk asli dari makhluk ini. Mereka masih menerka-nerka pada saat itu. Beberapa ilmuwan menduga hewan ini adalah dinosaurus herbivora besar seperti Therizinosaurus. Sementara yang lain mengira makhluk ini mungkin lebih mirip dengan Ornithomimosauria, dinosaurus yang mirip dengan burung unta. Kemudian di tahun 2014 akhirnya fosil Deinoceros yang lain berhasil ditemukan. Dan fosil ini lebih lengkap daripada fosil di tahun 1965. Coba kalian bayangkan di tahun 1965 ke 2014. Jauh sekali, jauh sekali. Misteri Deinoceros mulai terpecahkan pada saat dua spesimen tambahan yang lebih lengkap ditemukan di Mongolia, termasuk bagian tengkorak, kaki belakang, dan bahkan isi perutnya. Setelah fosil lebih lengkap ditemukan, akhirnya kita bisa mendeskripsikan makhluk ini seperti apa bentuknya. Makhluk ini memiliki panjang sekitar 11 meter dan berat sekitar 6 ton. Hewan ini adalah anggota terbesar dari kelompok Ornithomimosauria. Tubuhnya besar dan berat dengan punggung yang menonjol seperti punuk, lengan yang luar biasa panjang, dan kaki belakang yang relatif lebih pendek untuk ukurannya. Kepala makhluk ini memanjang dengan bentuk paruh yang tidak bergigi, mirip seperti paruh bebek. Di bagian dalam paruhnya ditemukan sisa-sisa tumbuhan dan ikan, menunjukkan bahwa hewan ini adalah omnivora. Lehernya panjang dan lentur memungkinkan makhluk ini menjaga vegetasi rendah maupun air dangkal. Lengan dari Deinoceros yang panjang dan berotot mungkin digunakan untuk meraih tumbuhan, menggali tanah, atau bahkan mempertahankan dirinya dengan cakar-cakarnya. Deinoceros memiliki tonjolan tinggi di punggungnya. Kemungkinan berasal dari tulang belakang yang memanjang. Fungsi pastinya masih diperdebatkan, apakah untuk mengatur suhu tubuh, menyimpan lemak, atau sebagai daya tarik visual bagi sesama spesies makhluk ini. Berbeda dengan kebanyakan ornithomimosaurid yang meramping dan cepat, hewan ini berjalan lebih lambat karena tubuhnya yang berat. Kakinya yang kokoh menandakan makhluk ini lebih cocok untuk berjalan jarak jauh, bukan untuk berlari dengan cepat. Selain itu, ekor Deinoceros cukup panjang dan berat, berfungsi sebagai penyimbang tubuh saat berjalan. Dalam beberapa rekonstruksi, ekornya digambarkan sebagai alat bantu keseimbangan yang penting karena bagian depannya sangat berat. Selain itu, terdapat penemuan sisa ikan di dalam perutnya yang menunjukkan bahwa makhluk ini bukan hanya memakan tumbuhan, tetapi juga menyantap hewan kecil. Hal ini membuat Deinoceros termasuk dalam kategori omnivora, memungkinkan makhluk ini bertahan dalam berbagai kondisi dan lingkungan. Deinoceros hidup di daerah yang sekarang menjadi Gurun Gobi, yang dulunya merupakan habitat subur dengan sungai dan danau. Lingkungan ini menyediakan sumber makanan yang melimpah, baik tumbuhan maupun ikan, yang cocok untuk makhluk ini.
Sebagai omnivora yang bertubuh besar, makhluk ini mungkin memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hewan ini membantu menyebarkan biji tanaman, memangsa ikan kecil, dan memungkinkan menjadi mangsa bagi predator besar lainnya. Beberapa bagian dari fosil dinosaurus ini juga sempat dicuri oleh pemburu fosil ilegal dan dijual ke luar negeri dengan upah yang sangat besar ya, karena fosil dinosaurus ternyata ada kolektornya dan dihargai mahal. Sayangnya di Indonesia ini nggak pernah ditemukan fosil dari dinosaurus ya, jadi kita nggak bisa jual-jual. Oke, jadi perjalanan kisah dinosaurus ini yang sangat panjang dari tahun 1965 ke tahun 2014 ini membuktikan kalau kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sangat besar. Jadi ya, kalau kalian sedang meneliti sesuatu atau kalian sedang belajar sesuatu, ya sabar gitu. Karena sebuah fosil dinosaurus saja baru bisa ditemukan lengkap dan akhirnya bisa direkonstruksi bentuk tubuhnya itu di tahun 2014 setelah berhasil ditemukan pada tahun 1965 pertama kali ya. Jadi untuk cerita dari makhluk ini cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian yang sedang mengerjakan sesuatu bisa lebih sabar lagi. Semoga hasilnya baik seperti penemuan-penemuan fosil yang akhirnya kita bisa tahu bentuk tubuhnya seperti apa walaupun nggak 100% benar kan ya. Oke, semoga video ini cukup menghibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Bye bye.